Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Baik, sebelum saya akan mencoba menjelaskan satu topik kepada kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kepada Anda semua. Nama saya Dingkar Lekumayareva, NIM 2003 100040. Saya mahasiswa dari STOK Bina Guna Medan atau Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Medan. Baik, jadi pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan satu topik yang penting untuk kita ketahui sebagai seorang guru atau sebagai calon seorang guru. Nah, topik ini adalah standar kompetensi guru. Perlu kita bertanya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan standar kompetensi guru itu? Di pengertian dari standar kompetensi guru ini adalah kemampuan dasar yang harus dan wajib dimiliki oleh seorang guru. Jadi standar kompetensi guru yang dimaksud itu terbagi 4 bagian. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Nah, yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola proses pembelajaran. Dengan kata lain, ini adalah penguasaan kelas. Bagaimana guru mampu mengelola sistem belajar, bagaimana interaksi guru dengan siswanya pada saat proses belajar mengajar. Bagian dari Kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan seorang guru untuk mengenali peserta didiknya. Maksudnya seperti apa? Contohnya ada kelas yang tidak suka ketika guru itu mengajar vakum terus. Ada juga kelas yang tidak suka ketika guru itu mengajar lebih banyak humor. Yang ketiga, ada kelas yang mana tidak menyukai apabila gurunya mengajar dengan sistem yang keras. Yang keempat, ada kelas yang tidak suka juga apabila gurunya itu mengajar dengan sistem yang lembut, yang monoton terus. Jadi guru harus jeli dalam hal tersebut. Ia harus mengenali kesukaan dari peserta didiknya, dan ia harus mengenali kesulitan-kesulitan hal-hal yang tidak disukai oleh peserta didiknya. Dan ia akan menyesuaikan bagaimana cara atau proses mengajarnya dengan situasi atau dengan keadaan peserta didik tersebut. Di dalam pedagogi ini juga termasuk bagaimana kemampuan guru untuk mengembangkan kurikulum. Kemudian, kemampuan guru untuk memanfaatkan atau memfasilitasi peserta didiknya dengan teknologi. Jadi, seperti itu kira-kira secara singkat tentang kemampuan atau kompetensi pedagogik ini. Baik, kompetensi yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Jadi yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah bagaimana guru bertindak, berbuat, berkata-kata, mencerminkan dirinya sebagai seorang guru. Bagaimana seorang guru memancarkan karismanya sebagai seorang guru kepada semua peserta didiknya. Dari mana? Mulai dari paling kecilnya, mulai dari penampilan. Bagaimana penampilan, kerapian, kebersihan seorang guru? Wajar nggak diteladani peserta didiknya? Yang contoh, rambutnya yang panjang. Kalau misalnya dia punya rambut panjang, wajar nggak dia menegur peserta didiknya supaya peserta didiknya memiliki rambut yang pendek dan rapi? Jadi seperti itu. Artinya mulai dari sikap, kata-kata,
tindakan, gaya, dan penampilannya yang mencerminkan identitasnya sebagai seorang guru. Itulah yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian. Yang ketiga adalah kompetensi profesional. Jadi yang dimaksud dengan kompetensi profesional ini adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Jadi keterampilan ini berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan berkaitan langsung dengan kinerja seorang guru. Jadi apabila seorang guru itu backgroundnya adalah guru olahraga, jadi dia harus profesional untuk mengajar peserta didiknya di bidang olahraga. Kalau memang background seorang guru adalah kesenian, dia harus profesional, harus menguasai seluruh materi yang berkaitan dengan kesenian. Jangan pula nanti guru yang backgroundnya kesenian, ia akan mengajar ke olahraga, itu sudah tidak profesional. Kenapa? Ya, wajar nanti dia tidak akan nyambung. Ia mengajar tidak akan menguasai materi. Jadi kompetensi profesional ini juga harus ada kesesuaian antara backgroundnya ketika ia belajar dengan ketika ia mengabdi sebagai seorang guru. Harus ada kesesuaian. Ia harus mampu menguasai materinya. Jadi seperti itu. Sedangkan kompetensi yang keempat adalah kompetensi sosial. Jadi beberapa kegiatan atau tindakan-tindakan guru di dalam kompetensi sosial ini antara lain yaitu mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang, baik itu berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang keluarga, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan efektif, menggunakan bahasa yang santun dan empatik. Yang ketiga, mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang keempat, yaitu mampu beradaptasi dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang guru di berbagai lingkungan dengan berbagai macam-macam ciri sosial budaya masing-masing. Baik, sekian penjelasan saya tentang standar kompetensi guru. Apabila ada yang menjadi saran dan kritik, silakan sampaikan melalui kolom komentar. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, silakan buka atau silakan baca-baca tentang Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Di situ nanti akan dijelaskan lebih detail seperti apa dia yang dimaksud dengan standar kompetensi guru ini. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini.